Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalat tarafail lail wa dzulafa minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Al-ayah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa muwajahah thalabul ilmi, dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah tema tentang kebaikan menghapus kejelekan. Seperti di dalam Al-Quran surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat torofail lail. Para ulama mengatakan bahwa torofail lail itu adalah dari mulai hitungan subuh, duhur dan asar. Wa zulafan minal lail, hitungan yaitu maghrib dan isya. Jadi dirikanlah oleh kalian sholat yang 5 kali itu dalam sehari semalam. Yang selanjutnya Allah mengungkapkan dengan ungkapan innal hasanat yudhibnas sayyi'ah, bahwa kebaikan bisa menghapus kepada kejelekan-kejelekan. Ternyata ayat ini diterangkan dengan beberapa hadis. Bahkan ditulis oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ternyata kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan. Yang pertama tentunya banyak amalan-amalan yang bernilai al-hasanah, dan banyak juga amalan-amalan yang mengakibatkan sayyi'ah. Sehingga dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang melaksanakan wudu, kemudian wudunya dengan sempurna, lantas mereka melaksanakan sholat 2 rakaat yang para ulama menyebutkan dengan syukrul wudu, ini bisa menjadi penghapus dari dosa. Dengan kata-kata ghafarallahu, Allah pasti mengampuni. Kemudian dalam lafaz yang lain ternyata as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu itu
tamhus sayi'ah, bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Sampai digambarkan dalam sebuah hadis, seandainya kalian berada di pinggir sungai, lantas kalian mandi sehari 5 kali, tentu ini akan membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada pada badan kalian. Ini menunjukkan bahwa sholat 5 kali dalam sehari semalam itu bisa membersihkan dari berbagai kejelekan-kejelekan. Bahkan di dalam riwayat yang lain diterangkan al-jum'ah ilal jum'ah, ar-ramadan ila ramadan, itu merupakan kafarah, itu penghapus. Bahkan ada dalil yang berkaitan dengan al-umrah ilal umrah kafarah. Umrah dengan umrah itu merupakan kafarah. Jadi ternyata dari mulai wudu, sholat, Jumat, saum, sampai umrah itu intinya adalah untuk menghapus dari kejelekan-kejelekan atau dosa. Maka di dalam kitab Al-Bukhari itu ada satu bahasan, yaitu dengan judul As-Salat Kafarah. Kemudian ada juga As-Sadaqah Kafarah. Kemudian Al-Jihadu Kafarah. Bahkan termasuk juga adalah As-Saumu Kafarah. Jadi ini yang menunjukkan bahwa ternyata semua perbuatan-perbuatan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka ini intinya adalah untuk menghapus kafarah, menghapus kebaikan-kebaikan. Manusia tidak ada yang bersih, manusia tidak ada yang suci, pasti manusia kena berbagai kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cara, alat untuk membersihkan dari kotoran-kotoran itu dengan amalun sholihun. Makanya di dalam Al-Quran diungkapkan dengan kata-kata innal hasanah yudhibna sayi'ah. Terakhir ada sebuah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz dengan kata-kata ittaqillah, bertakwalah kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Rasulullah mengatakan dengan kata-kata yaitu wa ahsin, berbuat baik. Fa innal hasanah, kebaikan itu bisa menghapus kepada kejelekan-kejelekan. Bahkan di akhirnya ada kalimat wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlaknya dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Wijah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian yang bisa saya sampaikan tentang kebaikan dapat menghapus kejelekan-kejelekan. Mudah-mudahan momen kita yang akan melaksanakan ibadah saum, kemudian banyak kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan, bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang selalu manusia lakukan. Bisa kejelekan melalui mata, bisa kejelekan melalui telinga, bisa kejelekan melalui hati, bisa juga kejelekan melalui tangan dan kaki. Tapi mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang baik itu semuanya Allah hapuskan, Allah bersihkan sehingga menjadi manusia yang diampuni dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.